Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa hafidhin azzakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya, dengan rahmatnya, dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mengkaji perkara-perkara yang ada di dalam agama kita, dan kita berharap kita bisa menjadi orang yang faham, dan setelah faham tersebut kita akan bisa menjadi orang-orang yang melakukan atau mengerjakannya, dan kemudian kita berharap pula kita akan dibalas oleh Allah, diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa hadirin azzakumullah, kita masuk di pasal kelima dari kitab Minhajul Muslim, bab adab pasal kelima, menjelaskan tentang adab kepada diri sendiri. Artinya Islam ini sebagai agama yang mengajarkan adab kepada para pemeluknya. Itu tidak hanya mereka disuruh beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul, kepada orang lain atau yang lain-lainnya, tapi yang tidak kalah pentingnya juga seseorang itu diperintahkan dalam syariat ini untuk beradab kepada dirinya sendiri, untuk punya adab pada dirinya sendiri. Kenapa manusia ini disuruh beradab kepada dirinya sendiri? Karena kata para ulama, untuk menyadarkan bahwasanya mereka itu adalah makhluk. Jadi harus beradab itu karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dirinya. Seperti apa cara menjaga dirinya? Artinya dengan mereka beradab kepada diri mereka sendiri, itu dikatakan sebagai bentuk seseorang menjaga dirinya. Untuk apa dijaga diri tersebut? Untuk mencapai kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Nah, ini kenapa seseorang itu harus beradab pada dirinya. Mungkin kita akan tanya, kayak apa beradab lawan diri ini? Kalau beradab lawan orang lain kan kita sudah paham. Beradab kepada Allah Subhanahu wa taala kita ngerti. Tapi kayak apa ini beradab kepada diri sendiri? Kan diri-diri kita sendiri kalau Pak. Terserah kan hendak kita apakan. Diri kita sendiri. Yang penting gak ganggu orang. Nah, kan biasanya orang kan ngomongnya kayak itu. Padahal tidak. Islam mengajarkan untuk manusia itu mereka beradab kepada diri mereka sendiri. Makanya di awal pembahasan tentang adab kepada diri ini, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala menuliskan bahwasanya seorang muslim itu beriman bahwasanya mereka ini punya dua kehidupan. Ada kehidupan dunia dan ada kehidupan akhirat. Dan mereka dituntut untuk menjadikan dua kehidupannya ini menjadi bahagia. Hidup dunia kita bahagia, hidup akhirat kita bahagia. Itu seorang muslim dituntut, seorang mukmin dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini kan selalu berdoa, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Apa doanya, Pak, untuk kebahagiaan dunia akhirat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu minta hasanah di dunia. Kehidupan dunianya minta dibaikkan. Kehidupan akhiratnya pun minta dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu permintaan setiap muslim. Kenapa kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Karena kita yakin bahwasanya kita ini hidup dua kali, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita hidup di dunia, ini hidup yang pertama. Nanti akan ada kedua, kehidupan yang kedua, yakni kehidupan akhirat. Kita ingin hidup kita di dunia ini mendapatkan kebaikan, dan kita ingin pula kehidupan kita di akhirat juga mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Makanya kita senantiasa berdoa. Dan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat itu ditentukan dengan sejauh mana seseorang itu bisa beradab kepada dirinya.
Artinya seperti apa adabnya pada dirinya, maka itu yang akan menentukan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Seperti apa makna daripada beradab kepada dirinya sendiri, yakni dengan membersihkan dirinya, membaguskan dirinya, mensucikan dirinya, itu bentuk orang beradab kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang tidak mensucikan dirinya, tidak beradab kepada dirinya, tidak membersihkan dirinya, nggak mau tahu dengan apa yang dilakukan oleh dirinya, ini bentuk orang-orang yang nggak beradab pada dirinya, dan ini alamat daripada kecelakaan kelak di akhirat kelak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya, menjadikan dirinya itu bagus. Ini orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala beruntung. Seperti apa ini modelnya? Apa maknanya? Yakni orang-orang yang beradab kepada dirinya. Orang yang beradab, yang berusaha untuk membersihkan dirinya, berusaha untuk menjadikan dirinya ini melakukan amal-amal saleh sebagai bentuk pembersihan dirinya. Ini orang yang dikatakan oleh Allah qad aflaha man zakkaha. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu beradab, ketika orang itu berusaha dengan adabnya itu untuk membersihkan dirinya, Allah kasih jaminan di dua kehidupan Allah akan baikkan kehidupannya. Apa kata Allah? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh, karena amal saleh adalah bentuk atau upaya kita untuk membersihkan diri kita. Bentuk atau upaya kita beradab dengan diri kita adalah dengan amal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Siapapun yang beramal saleh, laki-laki kah dia, perempuan kah dia. Wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan kasih dia kehidupan dunianya ini hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan Allah katakan, dan kita dituntut untuk mendapatkan dua kebaikan di dalam urusan kehidupan kita. Walanajziyannahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Dan nanti di akhirat akan dibalas lagi dengan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhiratnya. Ini qad aflaha man zakkaha. Beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berusaha untuk membersihkan dirinya, yang beradab kepada dirinya, yang melakukan amal-amal saleh untuk mensucikan dirinya. Beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang enggak peduli, Allah katakan wa qad khaba man dassaha. Akan rugi, kata Allah, orang yang mengotori jiwanya, orang yang merusakkan jiwanya, yang tidak beradab kepada dirinya, nggak punya adab dengan dirinya. Kenapa itu? Seperti apa itu modelnya? Ya dengan beramal-amal jelek, melakukan amal-amal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya dia nggak punya adab kepada dirinya sendiri. Dan untuk orang-orang yang seperti ini, Allah katakan ini orang-orang yang zalim kepada diri mereka. Artinya dengan zalimnya mereka kepada diri mereka, dengan tidak memperhatikan lagi, tidak berusaha untuk menyelamatkan diri mereka di kehidupan dunia dan akhirat. Dan orang-orang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ancaman. Seperti apa ancamannya? Allah mengatakan, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, berpaling, dia sombong kepada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jabalu fi sammil qiyam. Mereka ini tidak akan Allah bukakan pintu-pintu langit. Apa maknanya? Kita ini nanti kalau mati ruhnya dibawa ke atas, Pak. Kalau orang itu baik, yang qad aflaha man zakkaha, tadi pintu-pintu langit akan terbuka. Dan malaikat akan bertanya, siapa ini? Siapa ini ruh yang thayyibah ini siapa? Siapa ini jiwa yang baik ini siapa? Semua akan tanya. Lalu kita akan disebutkan, hadza fulan ibnu fulan. Hadhihi fulanah hadhihi fulanah bintu fulanah bintu fulan. Ini fulan bin fulan, ini fulanah bintu fulan. Disebutkan nama kita dengan nama-nama bapak kita. Tapi orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak beradab kepada dirinya, tidak menyiapkan diri mereka itu dengan amal-amal saleh, maka ketika nyawa atau ruh mereka itu dibawa naik ke langit ke atas,
dibawa naik ke atas, maka pintu-pintu langit akan tertutup. Dan orang semua bertanya, siapa ini yang berbau busuk? Siapa ini yang begitu jelek? Maka akan disebutkan namanya dan nama bapaknya. Nah, ini tidak akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah. Dan karena sebab kafirnya, mungkin karena sebab berpalingnya, sebab sombongnya, sebab tidak ada upaya untuk melakukan pembersihan diri, tidak akan mereka ini masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai onta itu bisa masuk lubang jarum. Kapan onta itu bisa masuk lubang jarum? Ya tidak ada kapan-kapannya. Kalau pian bertanya kapan onta bisa masuk lubang jarum, ya kita sama saja dengan tanya kapan monyet punya negara. Mungkin kira-kira Pak, ada presidennya monyet misalnya, menterinya monyet, rakyatnya monyet, semuanyaan monyet beratan. Tidak mungkin ada monyet punya negara sama dengan onta masuk ke dalam lubang jarum. Tidak mungkin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang Allah berikan kepada mereka? Wa kadzalika najzil mujrimin. Seperti inilah balasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang mujrim, kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak peduli dengan membersihkan diri-diri mereka. Lahum min jahannam mihad. Nanti di neraka jahanam mereka itu dapat mihad. Mihad itu ya seperti tikar, bisa dibilang seperti dipan, seperti pokoknya alas untuk tidur, tempat tidur di mereka diberi. Wa min fauqihim ghawash. Dan nanti mereka juga dikasih selimut, diberikan tempat tidur dan dikasih selimut yang dua-duanya terbuat dari api neraka. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk peringatan kepada orang-orang yang lupa untuk membersihkan dirinya. Wa kadzalika najzil zalimin. Nah, seperti inilah kata Allah balasan untuk orang-orang yang zalim. Zalim kepada siapa dia ini, Pak? Zalim kepada dirinya. Dirinya yang seharusnya diselamatkan. Disuruh kita ini beradab kepada diri kita. Untuk apa? Supaya kita sadar. Supaya kita ini tahu bahwasanya kita ini makhluk yang harus menjaga diri dengan adab tersebut. Orang ini tidak jaga dirinya. Dia zalim kepada dirinya. Dia sakiti dirinya sendiri dengan semua perbuatan yang dia lakukan. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh berkaitan dengan beradab kepada diri sendiri. Intinya beradab kepada diri sendiri itu adalah sebuah perintah dan bentuk daripada orang beradab kepada diri sendiri itu dengan melakukan amal-amal soleh. Karena dikatakan bahwasanya seorang mukmin itu beriman, bahwasanya mereka itu diperintahkan untuk membersihkan dan mensucikan diri mereka. Dan sesuatu yang akan menjadikan suci diri mereka, membersihkan diri mereka adalah wa hasanatul iman, kebaikan iman. Artinya perkara-perkara yang baik daripada urusan iman, wal amalus soleh, dan juga amal soleh. Sebaliknya yang akan mengotori adalah kekotoran sayyiatul kufr, jeleknya kekufuran, wal ma'asi, dan kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua perkara ini, ketaatan dan kemaksiatan. Ketaatan akan menjadikan seseorang itu beradab baik pada dirinya, akan membersihkan dirinya, akan mensucikan dirinya. Sedangkan kemaksiatan itu bentuk orang tidak punya adab kepada dirinya, dan ini akan menjadikan dirinya kotor, dan dengan sebab kotornya tersebut dia akan berhak untuk mendapatkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran singkatnya berkaitan dengan beradab kepada diri sendiri. Artinya kita ini punya salah, kita ini senantiasa melakukan dosa. Makanya kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Karena ketika kita dosa itu jiwa kita kotor, Pak. Diri kita ini kotor. Nah, kotornya ini tadi disuruh membersihkan, disuruh zakah oleh Allah, membersihkannya, membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya, dan itu dengan amal saleh. Makanya dikatakan oleh Syekh di sini sebuah ayat, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Artinya kebaikan, usaha untuk membersihkan diri akan membersihkan kotoran-kotoran dosa yang ada pada diri seseorang. Nah, ini bentuk daripada seseorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri-diri mereka, dan diperingatkan jangan sampai mereka lupa dengan membersihkan diri sehingga mereka sendiri yang akan mendapatkan kecelakaan. Lalu apa bentuk daripada seseorang itu beradab dengan membersihkan dirinya? Artinya dia beradab kepada dirinya. Bentuknya orang beradab kepada dirinya itu apa? Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan ada 4 perkara.
Yang 4 perkara ini artinya seseorang punya adab yang baik untuk dirinya. Ketika adab tadi dikatakan beradab baik kepada diri adalah upaya untuk membersihkan diri. Maka yang pertama kali adab baik kepada diri sendiri, adab baik kepada dirinya adalah at-taubah. Seseorang itu bertobat, sering-sering bertobat. Apa itu tobat? Tobat itu adalah at-takhalli an sa'iridz dzunubi wal ma'asi. Artinya mengosongkan diri, membersihkan diri, dan dikosongkan dirinya itu dari, atau dijauhkan dirinya itu dari semua dosa dan kemaksiatan. Lalu dia mencela, menyesal atas semua dosa yang dia lakukan, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi apa-apa yang sudah dia lakukan daripada perbuatan dosa. Itu namanya tobat. Dan tobat itu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Pak yang disuruh tobat, Pak? Yang disuruh taubat itu orang yang apa? Orang yang berdosa. Yang disuruh taubat bukan orang yang berdosa kalau dalam Al-Quran, Pak. Orang yang beriman disuruh taubat. Allah itu mengatakan kalau perkara taubat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Siapa yang disuruh taubat? Orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nabi juga, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada diri beliau sendiri. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, kata Nabi SAW, bertobatlah kalian kepada Allah, karena aku setiap hari bertobat 100 kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tobat 100 kali? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disuruh Allah tobat itu orang-orang yang beriman. Berarti yang maksiat kada disuruh tobat, Ustaz. Yang lain kayak itu, Pak. Yang beriman aja disuruh tobat, apalagi yang maksiat, ya kalau? Bujur kalau? Yang iman aja disuruh taubat, apalagi yang ahli maksiat, yang lebih lagi untuk disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ini maknanya? Maknanya ini juga mengajarkan kepada orang beriman bahwasanya mereka itu harus membersihkan jiwa mereka, membersihkan diri mereka. Itu adab mereka kepada diri mereka. Nah, taubat ini salah satu bentuk orang membersihkan dirinya. Kita ini mau membersihkan jiwa kita dengan apa, Pak? Dengan taubat. Orang yang bertobat akan dihilangkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman, kan orang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang tobat, maka Allah akan mengatakan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kejelekan-kejelekan mereka akan dirubah menjadi kebaikan. Artinya orang ini disuruh tobat untuk dibersihkan dirinya. Maka itu jalan orang beradab pada dirinya adalah dengan bertobat. Suatu hari datang seorang tua, bungkuk sudah orangnya ini, menghadap kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan kepada, sampai begitu bungkuk, dikatakan dalam riwayat itu janggutnya itu saking bungkuknya sudah janggutnya parak lawan dadanya, jadi tertunduk kayak gitu. Ini hajib alisnya ini sudah mulai menutupi matanya, saking tuhannya, Pak. Lalu dia menghadap kepada Nabi. Ya Rasulullah, katanya, apa pendapat Anda tentang seseorang yang yaf'aludz dzunuba jami'a, orang yang melakukan dosa, semua dosa dia lakukan. Dia tidak pernah meninggalkan apapun yang berbau dosa kecuali dia lakukan. Tidak ada satupun perkara yang akan mendatangkan kemaksiatan kepada Allah, pasti dia akan lakukan. Lalu dia bertanya kepada Nabi, fahallahu min taubah, apakah orang model kayak ini, kata orang ini tadi, dia punya kesempatan untuk taubat? Artinya orang ini tanya, dia merasa dirinya itu kotor, dia tidak beradab selama ini kepada dirinya. Dirinya merasa kotor dan dia tahu adab kepada diri itu harus dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha, dibersihkan diri itu dari berbagai dosa. Lalu dia datang kepada Nabi, apakah dia bisa bertobat? Maka dijawab oleh Nabi, iya, dia bisa bertobat. Ketika engkau melakukan semua kebaikan, kata Nabi, maka semua kejelekan yang sudah engkau lakukan, Allah akan merubahnya menjadi kebaikan. Artinya, semua kotoran yang sudah ada pada dirimu,
Dengan engkau melakukan taubat dan melakukan amal saleh, maka semua kotoran itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang membersihkan diri mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat. Lalu orang ini setelah diberitahu seperti itu oleh Rasulullah SAW, lalu dia balik badan sambil dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anas bin Malik mengatakan dia terus mengatakan Allahu Akbar sampai orang ini tidak terlihat lagi. Kenapa dia bertakbir? Karena dia begitu gembira bahwasanya semua kotoran yang biasanya dia ada pada dirinya, yang selama ini ada pada dirinya, bisa dibersihkan dengan ketika dia bertobat dan melakukan amal-amal saleh. Makanya orang ini yang begitu gembira sampai dia terus bertakbir, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih gembira ketika ada seorang hambanya yang bertobat. Dalam sebuah riwayat dikatakan, lillahi ashaddu farhan bi taubati abdihil mu'min min rajulin fi ardin dawiyatin mahlakah ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuh. Allah itu lebih bergembira ketika melihat taubat seorang hamba yang beriman daripada seorang laki-laki yang berada di satu tempat di padang pasir, tempat yang jauh, mahlakah, tempat yang bikin celaka. Dan orang ini bersama tunggangannya. Di atas tunggangannya itu ada makanan dan minumannya, ada perbekalannya di atas tunggangannya tersebut. Fanama fastaiqadha. Lalu dia istirahat tidur di tengah gurun tadi itu, Pak. Di tempat yang enggak ada penduduknya, yang tempat yang menakutkan tadi. Dia tidur lalu dia bangun. Wa qad dhahabat fatalabaha hatta adrakahul 'atash. Lalu tunggangannya, makanannya dan minumannya ini hilang. Ontanya tadi hilang, yang bawa makanan hilang. Lalu dia pun mencarinya sampai kemudian dia ini begitu kehausan. Setelah itu, thumma qala arji'u ila makanil ladzi kuntu fi. Kalau sudah capeknya seperti ini, kata dia, lebih baik saya balik saja ke tempat saya yang tadi saya istirahat. Fa anamu hatta amut. Saya akan tidur saja di situ. Saya hendak rebahan saja di tempat itu. Sampai kapan? Sampai mati. Karena tidak ada lagi makanannya, tidak ada lagi minumannya, tidak ada lagi tunggangannya. Nggak ada lagi apa-apa yang akan mampu untuk menolongnya. Sedangkan dia berada di satu tempat yang jauh dari segala sesuatu. Yang tempat kalau orang tidak punya makanan, pasti dia akan mendapatkan kecelakaan. Lalu pikirannya cuma tidur aja sudah. Berabah aja sampai kapan? Sampai mati sudah kalau perlu. Ya kan, daripada repot. Lalu kemudian fawada'a ra'sahu 'ala sa'idih. Lalu dia meletakkan kepalanya di tangannya nih buat bantal. Liyamut, agar nanti sampai mati. Fastaiqadha wa 'indahu rahilatuhu 'alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuh. Lalu setelah dia tidur, dia bangun, ternyata ontanya yang hilang sama makanannya dan segala macamnya tadi ternyata ada di depannya. Ketika dia melihat ini, dia begitu bergembira, semua ada di depan dirinya. Nah, orang ini pasti dia akan gembira. Yang bayangan kematian itu sudah ada di depan matanya, ternyata sekarang tidak jadi mati. Semua benda-benda yang dia bawa perbekalannya ada di muka matanya. Fallahu asyaddu farhan, kata Nabi. Allah itu lebih berbahagia, lebih senang bitaubatil abdil mu'min min hada birahilatihi wa zadih. Allah itu lebih bahagia, lebih senang ketika ada orang yang taubat daripada orang ini ketika dia menemukan semua perbekalannya. Nah, ini pentingnya tobat. Artinya tobat itu wujud seseorang ngaku kalau dirinya itu punya kotoran, dirinya itu tidak bersih, lalu dia membersihkan dirinya. Perintahnya disuruh membersihkan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung yang membersihkan dirinya. Maka tobat adalah bentuk seseorang itu membersihkan dirinya. Bentuk yang kedua, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, sebagai bentuk orang itu beradab kepada dirinya adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu seseorang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubat tadi sudah kotor dibersihkan, kalau muraqabah ini menjaga diri jangan sampai kotor. Istilahnya seperti itu, Pak. Jangan sampai kita ini kotor, yaitu dengan muraqabah.
Artinya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga ketika orang ini akan melakukan dosa, maka dia akan senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang inna rabbaka labil mirsad. Allah yang senantiasa mengawasi mereka. Dan banyak ayat disebutkan dalam kitab ini. Wa kana Allahu 'alaikum raqiba. Allah itu senantiasa mengawasi kalian. Ya kan? Dan banyak lagi ayat-ayat yang disebutkan berkaitan dengan muraqabahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan muraqabah ini ketika diwujudkan pada diri seseorang, maka orang ini menempati posisi yang paling tinggi dalam urusan agama. Posisi agama itu kan Islam, iman, baru ihsan. Nah, muraqabah ini apa? Muraqabah ini tempatnya di ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu untuk melihat Allah, maka Allah yang melihat dirimu. Orang yang merasa atau punya sifat muraqabah, mereka itu tidak melihat Allah, tapi mereka selalu merasa untuk diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bisa mewujudkan muraqabah, dia punya derajat ihsan. Dia telah masuk ke dalam kelompok manusia yang disebut sebagai ihsan. Dan Allah mengatakan banyak ayat Al-Quran, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, ini yang perlu diwujudkan dalam muraqabah. Dan muraqabah ini kalau kita lihat adalah satu amalan yang akan menjadikan seseorang itu terjaga daripada berbuat dosa. Salafus saleh ketika berkata tentang muraqabah seperti Imam Al-Junaid rahimahullahu ta'ala, beliau bertanya, bima yusta'anu ala ghaddil basar. Allah itu memerintahkan kita untuk menjaga pandangan. Lalu beliau tanya, apa yang akan bisa membantumu untuk bisa menjaga pandangan? Kita ini kalau ditanya, apa yang akan menjadikan diri kita ini bisa menjaga pandangan? Terus kita kan akan jawab, kalau jangan lihat-lihat yang jelek, berusaha menghindari yang segala macam yang buruk, tidak terlibat dengan perkara-perkara yang akan menjadikan mata kita melihat sesuatu yang jelek. Tapi orang yang punya sifat muraqabah, jawabannya bukan itu. Orang yang pada dirinya ada sifat muraqabah, jawaban Imam Junaid apa? Kata beliau, beliau rahimahullah mengatakan, yu'allimuka bi'ilmika. Dengan pengetahuanmu, kata Imam Junaid, hendaknya engkau tahu annan nadharan nadhir, sesungguhnya penglihatan yang maha melihat. Artinya penglihatan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ilaika, penglihatan Allah kepadamu ketika engkau akan melihat sesuatu yang jelek. Sesuatu yang jelek akan engkau lihat. Maka Imam Junaid mengatakan, penglihatan Allah kepada dirimu yang akan melakukan penglihatan yang jelek, asbaqu min nadharika ilal mandhurilah. Kita ini, kata Imam Junaid, belum melihat sesuatu yang haram. Misalnya Pak, melihat melihat perempuan yang terbuka auratnya, misalnya ini Pak. Kata Imam Junaid, sebelum kamu, matamu ini belum sampai melihat kepada sesuatu yang terbuka auratnya tadi, Allah sudah melihat kamu, bahwasanya kamu melihat. Artinya Allah itu lebih dulu, lebih cepat daripada itu semua. Nah, itu yang dipikirkan oleh Imam Junaid ini tadi, mengatakan seperti itu. Jadi bagaimana mungkin, katanya, saya akan melakukan kemaksiatan ketika belum saya melakukan, masih mau melakukan, Allah sudah melihat saya akan melakukan perbuatan yang buruk itu. Maka tertahanlah dia daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan juga dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, alaika bil muraqabah mimman la yakhfa alaihi khafiyah, wa alaika bil raja mimman yamlikul wafa, wa alaika bil hadr mimman yamlikul uqubah. Hendaklah kalian ini senantiasa muraqabah, merasa diawasi. Dari siapa? Dari yang tidak ada satupun yang tersamar darinya, yakni Allah. Wa alaika bir raja, hendaknya engkau itu menjadikan dirimu itu punya raja. Kepada siapa? Kepada yang selalu memenuhi apa-apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Wa alaika bil hadr, dan hendaknya kalian hati-hati kepada siapa? Kepada yang mampu untuk menghukum kalian. Nah, ini semua bentuk dari muraqabah. Allah
disuruh kita muraqabah karena dia tidak tersembunyi darinya segala sesuatu. Disuruh kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yang mampu memenuhi segala sesuatu. Disuruh kita berhati-hati kepada kemaksiatan. Kenapa? Karena dia yang akan mampu untuk menghukum kita. Semua ini kalau dikaitkan namanya muraqabah. Bahkan ada satu cerita yang menarik. Ketika Nabiullah Yusuf alaihi salam itu masuk di dalam kamar bersama Zulaikha. Lalu Nabi Yusuf ini diajak untuk melakukan zina. Apa yang dilakukan oleh Zulaikha? Di kamarnya Zulaikha itu ada berhala yang biasanya dia sembah. Zulaikha mengambil kain, lalu berhalanya itu ditutupi. Maka kemudian Nabi Yusuf bertanya kepadanya, faqala Yusuf, malak, kenapa engkau tutupi berhala itu tadi? Atastahina min muraqabatil jamadi wala astahi min muraqabatil malikil jabbar, min muraqabati malikil jabbar. Bagaimana mungkin engkau ini malu kalau melakukan perzinahan dilihat oleh patung, itu kamu malu. Tuhanmu yang patung tadi kamu malu kalau sampai dia melihat engkau melakukan sebuah perbuatan yang dimurkai oleh, atau perbuatan yang dilarang. Patungnya ditutupi supaya patungnya kada melihat. Nah patungnya itu kan patung, Pak, kada jelas kada melihat. Tapi Zulaikha itu ingin menunjukkan apa yang dilakukan oleh Zulaikha itu, dia punya keyakinan bahwasanya kalau dia berbuat maksiat dia malu dilihat patung, dilihat oleh Tuhannya yang dia sembah yang berupa patung. Maka kata Nabi Yusuf, bagaimana mungkin kalau kamu saja malu dengan itu, lalu aku tidak boleh malu dengan Al-Malik Al-Jabbar, dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Ya. Artinya kita diberi perbandingan, yang nyembah berhala saja malu dengan berhalanya. Lah kita yang nyembah Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak malu kalau kita melakukan kemaksiatan? Nah ini muraqabah. Muraqabah itu menjaga diri supaya diri kita ini tidak kotor. Yang ketiga, saya cepatkan aja. Yang ketiga, belum syuruk kalau Pak. 8 menit lagi. Yang ketiga, setelah muraqabah, usaha untuk membersihkan diri atau menjaga diri supaya tidak kotor. Yang ketiga adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu kalau pian misalnya melihat, kalau tadi kan menjaga diri dari taubat, membersihkan, sudah rigat ditapas. Kalau muraqabah menjaga diri jangan sampai kena ratik, kena kotoran baju kita ini Pak, seumpama baju. Kalau muhasabah itu melihati baju, ada rigatnya lah. Diperiksa di baju ini ada rigatnya lah. Setrikaannya kurang kencang di sebelah sini, kurang licin sebelah sini. Itu muhasabah. Melihat apakah di diri kita ini ada kekotoran. Nah itu adabnya seperti itu. Melihat pada diri kita itu adakah kesalahan, itu dengan muhasabah. Makanya dikatakan dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang sudah dia lakukan untuk hari depannya. Kita ini semua disuruh muhasabah. Disuruh melihat apa sih bekal kita itu, apa sih Pak? Apa yang sudah kita lakukan untuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dengan muhasabah taunya. Muhasabah itu seperti orang yang, kalau dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, seperti orang yang berdagang, lalu dia ngitung modalnya berapa, hujungannya berapa. Dan kalau berdagang selalu melakukan itu, kalau modal berapa, hujungannya berapa. Kok bisa? Ya itu namanya muhasabah. Sedangkan kita ini berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berurusan dengan Allah. Maka lihat berapa modal kita yang diberikan oleh Allah. Apa keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu, hitung-hitung dulu dirimu, lihat periksa dirimu, kata Umar bin Khattab, sebelum engkau diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat baju ini Pak, kita periksa dulu. Setrikaannya sudah licin atau tidak? Kotorannya ada atau tidak? Sudah bersihkah baju ini dicuci? Jangan sampai baju ini kita pakai lalu orang melihat kita, loh baju antum kok setrikaannya nggak licin. Loh baju antum kok kancingnya kurang satu. Loh baju antum kok masih kotor. Jangan sampai kita dinilai seperti itu. Kita dulu yang menilai, dan itu dengan muhasabah. Salafus saleh kalau kita melihat muhasabah mereka itu luar biasa urusan muhasabahnya. Diceritakan bahwasanya
Abu Talhah radhiyallahu anhu lamma syaghalathu hadiqatuhu an salatihi kharaja minha sadaqatan lillahi ta'ala. Ya kan? Abu Talhah itu pernah sibuk dengan kebunnya. Lalu dia sibuk dengan kebunnya ini sampai dia lupa mengerjakan sholat jamaah. Lupa sholat jamaah, bukan tidak sholat Pak. Lupa mengerjakan sholat jamaah. Apa yang kemudian terjadi? Ini kebun bikin repot. Kebun ini yang bikin kotor. Kebun ini yang bikin saya tidak beradab kepada diri saya. Kebun ini yang menjadikan saya tidak bisa beramal soleh. Kebunnya disedekahkannya oleh Abu Talhah. Nabiullah Sulaiman itu senang dengan kuda-kuda perang. Kuda-kuda perangnya hebat-hebat, senang. Dia elus-elus kudanya. Sampai kemudian dia itu terlalaikan daripada zikir kepada Allah. Lupa sholat. Bukan tidak sholat. Lupa sholat. Gara-gara apa? Gara-gara kudanya. Apa kemudian yang terjadi? Semua kudanya disembelih. Kuda perang itu Pak. Semua disembelih oleh Nabiullah Sulaiman. Kenapa? Karena kuda-kuda inilah yang menjadikan aku lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lalai di dalam upaya membersihkan diri mereka. Nah ini gambaran dari para salafus saleh berkaitan dengan muhasabah. Bahkan ada seorang yang bernama Hunaif. Hunaif ini kalau dia mau muhasabah itu ada lampu. Kalau zaman bahari kan lampunya pakai lampu minyak, pakai api itu kalau Pak. Tangannya diandaknya di api tersebut sampai kepanasan. Kalau sudah tangannya kepanasan lalu dia akan mengatakan, "Ya Hunaif, ma hamalaka 'ala ma sana'ta yauma kadza?" Wahai Hunaif, apa yang engkau lakukan pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini? Yakni perbuatan-perbuatan yang jelek, apa yang engkau lakukan sehingga api yang panas tadi itu disuruhnya atau dijadikannya sebagai pengingat kelak dia akan mendapatkan siksa seperti itu kalau mereka ini tidak mau memuhasabah diri, tidak mau bertobat, tidak mau mempunyai sifat muraqabah. Ini yang ketiga berkaitan dengan sifat yang harus ada dalam rangka membersihkan diri. Yang terakhir adalah mujahadah. Mujahadah apa itu? Ya bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh untuk bertobat, membersihkan dirinya, bersungguh-sungguh untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam menjadikan dirinya itu memuhasabah dirinya, sungguh-sungguh semuanya. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Orang ini akan ditunjukkan jalannya Allah, akan dimudahkan upayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira 4 perkara yang disebutkan oleh Syekh, secara singkat saya sampaikan. Artinya mujahadah ini juga termasuk perkara yang harus juga dilakukan, karena Nabi SAW, sahabat-sahabatnya, semua dari mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mujahadah, yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 ini kalau kita lihat Pak, komplit. Yang satu sudah kotor dibersihkan, yang kedua menjaga daripada kekotoran, yang keempat memeriksa apakah masih ada kotoran, dan yang kelima berusaha untuk kemudian membersihkan dan menjaga semuanya daripada kekotoran. Yang dijaga apa? Ya jiwa kita, diri kita. 4 perkara ini harus ada pada diri seorang muslim. 4 perkara ini nggak ada pada kita Pak, maka kita tidak akan dapat kebahagiaan dunia akhirat. Kalau kita tidak punya tobat, tidak pernah tobat, lu tidak pernah salah kok. Hari-hari sembahyang aja di masjid, sholat 5 waktu, puasa sunnah dan segala macam. Apa hendak tobat? Apanya yang ditobati? Pian kalau disuarai orangnya Pak, Pak antum tobat Pak, jawaban kita pasti apa? Salah apa Bu? Dari kita, iya kalau lah Allah itu tidak mengatakan seperti itu kok. Disuruh tobat itu yang beriman. Nah maka harus ada pada diri kita Pak, senantiasa tobat. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus ini kita baca. Karena ada doa yang diajarkan kepada kita bahwasanya kita itu bertobat dari perkara-perkara yang kita tahu dan perkara-perkara yang kita tidak tahu. Disuruh bertobat oleh Allah. Yang kedua disuruh muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau tidak ada ini, gawat dunia ini Pak. Rusak nanti urusan-urusan kita di hadapan Allah. Tidak akan mungkin bahagia. Yang ketiga, muhasabah, memeriksa. Supaya memeriksa ini ibarat antum kalau mau ke pengantin misalnya, berceraminnya berapa jam Pak? Hah? Ini jambulnya di waterpass dulu ya kalau. Ya itu muhasabah. Supaya apa? Supaya nanti waktu tampil itu tampilnya istimewa.
Ya, baju dihati, nah, minyak wangi, semuanya disiapkannya, muhasabah. Supaya apa? Supaya kainnya kalau keluar ke wadah pengantin, supaya perfect urusannya. Nah itu. Yang keempat, mujahadah. Empat-empatnya ini harus ada. Satu saja kurang, maka akan kurang kebahagiaan yang akan dia dapatkan di dunia ataupun di akhirat. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk menjadi hamba-hambanya yang beradab kepada diri-diri kita. Kita akan dijadikannya hamba-hambanya yang mudah untuk membersihkan diri kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung, yang berbahagia baik dalam kehidupan dunia kita maupun dalam kehidupan akhirat kita kelak. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.